Di awal film terlihat seorang ketua pengedar yang sedang bermain bowling bersama para anak buahnya. Tak lama, si ketua pengedar didatangi oleh dua orang pria yang bernama Tommy dan Julio. Ternyata kedatangan Tommy dan Julio yaitu untuk menagih hutang kepada si ketua pengedar. Awalnya Tommy menagih baik-baik, namun satu anak buah si ketua pengedar malah meremehkan Tommy hingga inilah yang Tommy lakukan. Setelah itu terjadilah keributan, sedangkan si ketua pengedar malah mencoba kabur. Beruntung dengan sangat mudah, Tommy dan Julio berhasil melumpuhkan semua anak buahnya. Sementara si ketua pengedar sendiri dihentikan oleh seorang kakek yang merupakan temannya Tommy. Singkatnya, Tommy berhasil menangkap si ketua pengedar, lalu ia dan Julio langsung memberinya pelajaran. This is my job. I gave you a 10-day extension. That's more than fair. But when you borrow from Big Doug, Pada akhirnya, si ketua pengedar memohon ampun dan ia akan membayar semua hutang-hutangnya. Sebelum pergi, Tommy tidak lupa memotret si ketua pengedar untuk ia berikan kepada bosnya Tommy. smile. Malam harinya, Tommy pergi menemui bosnya yang bernama Big Dog. Ini orangnya. Tommy langsung menyetorkan semua hasil tagihannya pada hari itu kepada Big Dog. Terungkap fakta kalau Tommy bekerja dengan Big Dog yaitu untuk membayar semua hutang adiknya. Sekarang adik Tommy ada di penjara akibat Big Dog menuntutnya di pengadilan. Di sini Tommy bertanya kapan ia berhenti bekerja sebab sudah 1 tahun ia mengabdi kepada Big Dog. Big Dog mengatakan kalau ada satu tugas lagi untuk Tommy yang harus ia kerjakan. Tommy hanya diminta untuk mengantar sebuah paket rahasia kepada seseorang bernama Jerman. Bahkan saking rahasianya, Tommy tidak boleh membuka atau merusak paketnya sampai di tujuan. Is that important to you? Apabila hal itu sudah dilakukan, Big Dog berjanji akan membebaskan adiknya Tommy serta menganggap semua hutangnya lunas. Tommy setuju akan hal itu dan ia diminta untuk mengantar paketnya pada besok lusa. Adegan berpindah kepada pria bernama Jerman. Ini orangnya. Diketahui Jerman adalah mantan pembunuh bayaran yang sangat kaya raya. Saat itu ia sedang menemui bos mafia timur untuk menagih janji pembagian hasil dari bisnis mereka. Because, you see, I intended to take that shipment myself. Di sini si bos mafia meminta Jerman untuk bersabar karena bisnisnya belum lancar seperti apa yang direncanakan. Namun Jerman tidak mau tahu dan ia ingin si bos mafia timur membayarnya sekarang. Pada akhirnya si bos mafia meminta Jerman untuk menunggu sedangkan ia akan pergi ke belakang sebentar. It is. For now. Agreed. Tapi ternyata di belakang si bos mafia langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Jerman. Dengan sangat mudah, Jerman berhasil meratakan semua anak buah si bos mafia timur. Kemudian Jerman menghampiri si bos mafia timur yang sedang bersembunyi. Hingga tanpa ragu Jerman pun menghabisinya. Was it? Di sisi lain, Tommy terlihat ingin membesuk adiknya di dalam penjara. Saat bertemu, Tommy mengatakan kalau ia akan segera melunasi semua hutang sang adik kepada Big Dog. Tommy juga berjanji kalau dalam minggu ini ia pasti bisa mengeluarkannya dari penjara.
Nice work, bro. How'd you want to know? Si adik yang mendengarnya tentu begitu senang dan tak lupa berterima kasih kepada Tommy. Sang adik juga mengatakan kalau setelah bebas nanti ia akan menjadi orang baik dan tidak akan pernah melupakan kebaikan sang kakak. Take care of yourself, bro. Cause I'm in here with a bunch of Big Doug's friends. And that's on me. Setelah selesai menjenguk adiknya, Tommy segera pulang ke rumah untuk menemui sang istri. Kemudian saat mereka akan tidur, Tommy mengatakan kalau besok ia akan pergi ke kota sebelah untuk mengantarkan sebuah paket. Sang istri hanya meminta Tommy agar selalu berhati-hati dan tidak lupa untuk pulang kembali. Morgan is a bouncer. Eddie's dad? Keesokan harinya, Tommy dan Julio mulai pergi untuk mengantarkan paket rahasia tersebut. Di tengah perjalanan, tampak Julio yang sangat penasaran dengan isi dari paket itu. Namun, Tommy meminta untuk tidak membuka paketnya sebab Big Dog pasti akan marah jika sampai paketnya rusak. Julio tampak tidak mau mendengar omongan Tommy hingga bersamaan dengan itu tiba-tiba dalam insiden tersebut, Julio harus tewas sedangkan Tommy yang masih selamat segera mengambil paketnya lalu bersembunyi di sebuah toko. Tak lama datanglah satu kelompok yang ingin mengincar paketnya dari tangan Tommy. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria bernama Devon dan rekannya bernama Ibro. Kemudian Devon dan anak buahnya segera memasuki toko untuk mencari Tommy. Sementara Ibro dan satu temannya berjaga di mobil. Devin, we've got a call in on the local sheriff. In there, this place is gonna be cop central any minute. Di dalam toko, Devon mengatakan kalau ia tidak akan melukai Tommy asalkan Tommy memberikan paketnya dengan cara baik. Come on out, Tommy. Mendengar hal itu, Tommy tentu tidak percaya hingga di suatu kesempatan Tommy berhasil menendang Devon sampai dia pingsan. Kemudian Tommy mengambil senjatanya untuk menyerang para anak buah Devon. Kini anak buah Devon hanya tinggal tersisa satu orang sedangkan Tommy sudah kehabisan peluru. Alhasil Tommy harus melawan anak buah Devon tersebut dengan tangan kosong. Devin. Jake. Di sisi lain, Ibro yang menyangka semua pasukan Devon sudah pada tewas, ia pun segera memberondong toko tersebut. Mendengar suara tembakan yang begitu keras, Devon pun akhirnya sadar dari pingsannya. Sementara untuk Tommy, ia sudah melarikan diri lewat pintu belakang. Kemudian Devon menghampiri Ibro dan memarahinya sebab tembakan Ibro hampir saja menghabisi Devon. Lalu mereka memutuskan untuk pergi sebab para polisi pasti akan segera tiba. Where's Dosan? He went to that gas station. So let's sharpen it up and get that package. Di waktu yang sama, Tommy berlari menjauhi toko lalu ia mencuri motor untuk bergegas kabur. Kembali ke Devon yang kini menghubungi bosnya bernama Gattuso. Devon mengatakan kalau ia telah gagal mengambil paket dari Tommy karena Tommy ternyata bukan orang sembarangan. Anthony, Mendengar hal itu, Gattuso marah dan ia tidak mau tahu kalau Devon harus bisa merebut paketnya sebelum paket itu sampai ke tangan Jerman. Diketahui Gattuso ini adalah seorang bos mafia yang merupakan musuh bebuyutan Jerman. Gattuso ingin merebut paket itu untuk memeras Jerman dan agar Jerman tunduk kepadanya. goddamn package.
Kemudian Gattuso meminta tangan kanannya untuk mengirim pasukan dalam melumpuhkan Jerman. Karena apabila Jerman bisa dilumpuhkan, mereka tidak perlu repot mengincar paketnya lagi. Yes, sir. Beberapa jam setelah itu terlihat Jerman yang sedang santai sambil memotong buah-buahan. Tapi ternyata di depannya tampak banyak orang yang telah ia habisi dan tinggal menyisakan satu orang. Like a freshly caught mackerel. Since also ruptured your spleen and isn't necessarily problem. Kemudian Jerman bertanya siapakah orang yang telah mengirimnya. Awalnya orang tersebut tidak mau memberitahu hingga Jerman mengancam akan menghabisi dia dan keluarganya juga. Pada akhirnya dia memberitahu kalau orang yang telah mengutus mereka adalah Gattuso. Setelah mengetahui hal tersebut, Jerman pun langsung menghabisinya. Lalu Jerman dengan sengaja mengirim video CCTV kepada Gattuso yang memperlihatkan Jerman sedang menghabisi orang-orang kirimannya. Hal tersebut sengaja Jerman lakukan agar Gattuso tidak lagi bermacam-macam. Namun bukannya takut, Gattuso malah berpikir mungkin hanya dengan merebut paket itulah yang bisa membuat Jerman tunduk. Apa sebenarnya isi dari paket tersebut kita akan tahu nanti. The time for negotiating is over. Di sisi lain, tampak Tommy yang sedang membersihkan semua lukanya. Setelah itu, Tommy melanjutkan perjalanan untuk mencari wartel. Di tengah perjalanan, Tommy berhenti di wartel pinggir jalan lalu menghubungi Big Dog. Saat terhubung, Tommy mengatakan kalau ia sudah tidak sanggup mengantarkan paketnya karena banyak sekali mafia yang mencoba merebut paket tersebut. Big Dog menjawab jika Tommy menyerah maka ia tidak akan pernah membebaskan adiknya dari penjara. Bukan hanya itu, Tommy juga harus membayar semua hutang adiknya kepada Big Dog. Tommy yang hanya diberi pilihan sulit, ia pun pada akhirnya akan tetap mengantarkan paket itu kepada Jerman. Outside of me. Thanks, Doug. Kemudian Tommy tidak lupa menghubungi istrinya untuk mengabari kalau ia baik-baik saja dan akan pulang apabila tugas sudah selesai. Sang istri hanya berpesan kalau Tommy harus berhati-hati dan ia akan setia menunggunya di rumah. Setelah berteleponan, Tommy tak sengaja bertemu dengan seorang kakek yang akan pergi ke kota sebelah. Di sini Tommy meminta tumpangan kepada si kakek sambil memberinya uang. Si kakek menolak uang tersebut dan menyuruh Tommy agar ikut saja dengannya karena kebetulan mereka searah. Adegan berpindah kepada Jerman yang sedang menemui dokter pribadinya. Rupanya Jerman tengah berkonsultasi perihal penyakit yang selama ini ia derita. Diberitahu kalau Jerman mengidap sebuah penyakit yang mengharuskannya segera mendapat pendonor darah. Tapi masalahnya golongan darah Jerman begitu langka sehingga sangat sulit menemukan golongan darah yang sama. Kemudian dokter itu bertanya tentang sebuah paket kepada Jerman. Jerman menjawab kalau paketnya sedang dalam perjalanan dan mungkin akan tiba pada besok hari. Kembali kepada Tommy yang sekarang sudah sampai di kota tujuan. Tommy tidak lupa berterima kasih kepada si kakek yang sudah mengantarkannya. Namun tanpa ia sadari ada polisi korup yang tak sengaja melihat Tommy. Dan segera polisi itu mengabarkan keberadaan Tommy kepada si tangan kanan Gattuso. Si tangan kanan yang kebetulan berada di lokasi yang tidak terlalu jauh, ia pun segera mendekati Tommy. Tommy yang menyadari kalau ia sedang diincar dengan cepat ia masuk ke area pabrik.
Tangan kanan Gattuso terus mencoba mengejar hingga pada akhirnya Tommy muncul untuk menantang. Di sini si tangan kanan mengancam akan menghabisi istri Tommy apabila Tommy tidak segera memberikan paket tersebut. Mendengar istrinya diancam, Tommy langsung naik darah lalu terjadilah pertarungan. Pada akhirnya Tommy yang jauh lebih hebat berhasil menghabisi tangan kanan Gattuso. Setelah si tangan kanan dihabisi, Devon datang untuk menangkap Tommy. Lalu di waktu yang sama rekan Devon menyetrum Tommy yang membuatnya tak sadarkan diri. Singkatnya, Tommy diikat di sebuah kursi yang ada di markas mereka. Lalu rekan Devon berniat menyiksa Tommy, tapi hal itu langsung dicegah oleh Gattuso. Di sini Gattuso menginginkan Tommy dan paketnya secara utuh untuk memeras semua hartanya Jerman. Lalu ketika Gattuso mendekat, Tommy menyundulnya dengan sangat keras hingga membuat Gattuso koit. Dengan tewasnya Gattuso, sekarang Devon yang berniat meminta tebusan kepada Jerman. Namun sebelum itu, Devon ingin Tommy disiksa terlebih dahulu karena Tommy telah banyak menghabisi para anak buahnya kemarin. Devon menyuruh rekannya lah yang menyiksa Tommy, sedangkan Devon sendiri akan bersiap menemui Jerman untuk bernego. Have fun. When it comes to advanced interrogation techniques, I did it for fun. Singkatnya, Tommy disiksa oleh rekan wanitanya Devon. Akan tetapi hal itu tidak membuat Tommy gentar dan ia malah terus memancing amarahnya. Pada akhirnya rekan Devon lepas kendali hingga ia berniat menghabisi Tommy sampai kursinya patah. Di sisi lain, Devon yang baru akan keluar dari markas tiba-tiba mempunyai firasat buruk hingga memutuskan untuk kembali. Namun saat ia kembali, ternyata Tommy sudah bersiap untuk melakukan pertempuran. Di suatu ketika, Tommy kehabisan peluru hingga Devon keluar untuk menantang Tommy berduel. Devon terus mencoba untuk menghabisi Tommy, tapi pada akhirnya Tommy lah yang berhasil menghabisi Devon. Kemudian saat Tommy akan keluar dari tempat itu, tiba-tiba Ibro menembaknya dari belakang menggunakan senjata bius. Di sini Ibro akan langsung membawa Tommy dan paketnya kepada Jerman sebab ia yakin Jerman pasti memberinya imbalan. Keesokan harinya saat Tommy tersadar, ia sudah terbaring di hadapan Jerman dan dokter pribadinya. Terungkap fakta kalau paket itu hanyalah sebuah perak yang tidak terlalu berharga. Sementara paket utama yang Jerman maksud adalah diri Tommy sendiri. Semua itu Jerman lakukan agar para musuhnya bisa terkecoh. What was in the wallet? One of the assorted subsets. Kemudian Jerman mengatakan kalau ia akan mengambil semua darah Tommy untuk mengobati penyakit Jerman. Karena ternyata Tommy lah satu-satunya orang di Amerika yang mempunyai golongan darah yang sama dengannya. Big Dog rupanya sengaja menjual Tommy kepada Jerman dengan harga yang sangat mahal. I need clean blood, Thomas. My blood. Kemudian Jerman keluar dari ruangan dan menyuruh si dokter untuk segera melakukan penyedotan darah kepada Tommy. Namun ketika dokter mendekati Tommy, tiba-tiba ia menggigit telinganya lalu melepaskan semua ikatan. Tell me what you need. Selang beberapa saat, dua anak buah Jerman datang untuk menangkap Tommy. Tapi dengan cepat Tommy berhasil membalikan keadaan.
Di luar rumah tampak Ibro yang sedang membawa uang imbalan dari Jerman untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya. Tapi di saat yang sama Ibro mendengar suara tembakan hingga ia dan anak buahnya pun segera masuk untuk mengecek. Saat di dalam, anak buah Ibro langsung dihabisi oleh Tommy. Sedangkan Ibro terus mencoba menyerang. Tak lama Ibro kehabisan peluru hingga ia mencoba bernego kepada Tommy. Ibro bersedia membagi rata uang imbalan dari Jerman asalkan Tommy tidak menghabisinya. Think about it. You killed my partner. Think about it. Tommy setuju dengan hal itu karena ternyata Tommy juga sudah kehabisan peluru. Namun di saat yang sama datanglah Jerman yang langsung menembak Ibro hingga dia koit. Kemudian Jerman meminta Tommy untuk kembali masuk ke ruang rawat sebab ia masih membutuhkan darahnya Tommy. Ketika Tommy berjalan sambil ditodong, tiba-tiba Tommy melakukan serangan. Di suatu kesempatan, pada akhirnya Jerman berhasil Tommy habisi. Setelah itu, Tommy pun memutuskan untuk pulang sambil membawa mobil Ibro yang ada di depan. Singkat cerita, Tommy datang menghampiri Big Dog yang sudah menjebaknya. Di sini Tommy mengatakan kalau sebenarnya ia bisa dengan mudah membantai kelompok Big Dog seorang diri. Namun karena dulu adiknya pernah ditolong oleh Big Dog sehingga ia masih menghargainya. It was business, Tommy. Just business. You mean that? Pada akhirnya Big Dog meminta maaf sambil mengatakan kalau ia terpaksa melakukan hal itu. Sebab dari minggu kemarin ia dan keluarganya terus diancam oleh Jerman. Kemudian Big Dog juga berjanji akan membebaskan adik Tommy dan menganggap semua hutangnya lunas asalkan Tommy mau memaafkannya. Mendengar hal tersebut, akhirnya Tommy mau memaafkan Big Dog lalu ia bergegas pergi. Dua jam kemudian, Tommy menemui adiknya di penjara untuk mengabarkan kalau hutangnya telah lunas dan si adik akan segera bebas. Si adik pun begitu senang dan ia sangat berterima kasih kepada Tommy. Setelah itu, Tommy berniat menjual mobil Ibro yang sebelumnya sempat ia bawa. Tapi saat Tommy akan pergi, si pembeli tiba-tiba mengantarkan sebuah kantong yang ketinggalan di dalam bagasi mobil. Saat dibuka, ternyata itu adalah uang jutaan dolar milik Ibro yang waktu itu disimpan di dalam bagasi. Seketika Tommy langsung nyengir lalu menghubungi sang istri. Di sini Tommy meminta sang istri untuk menyiapkan baju sebab mereka akan liburan ke Cikampek. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.